fuck my lord. You might fuck my lord. You might call my lord. Love gon' set me up. Bitch gon' set me up. Halo guys, ketemu lagi di channel NDW Lovers. Boruto episode 226 akan menampilkan pertarungan yang tidak lazim, tapi sekarang menjadi suatu hal yang mulai dibiasakan. Disinilah pertama kalinya kita melihat bagaimana senjata Sense Ninja dilegalkan dan akan didemonstrasikan oleh Denki. Tidak tanggung-tanggung, lawannya adalah Tsubaki Kurogane, sang samurai dari negeri besi. Apakah Denki bisa mengalahkan ketangguhan Tsubaki? Kali ini kita akan bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Dan bagi teman-teman pecinta Marvel, jangan lupa juga untuk subscribe channel Marvel Mania yang linknya ada di kanan atas video ini ya. Let's check it out. Boruto episode 226 akan tayang pada tanggal 27 November 2021. Judulnya adalah Samurai vs Saints. Sinopsisnya adalah pertarungan individu pada ujian final terus berlanjut, dan pemenang telah berhasil keluar satu persatu. Hanya ada beberapa pertandingan yang akan terjadi. Akan tetapi, Boruto dan Mitsuki belum juga muncul. Pada kondisi ini, keduanya bisa didiskualifikasi. Hal itu membuat Sarada sangat cemas. Di sisi lain, pertarungan selanjutnya adalah Kaminarimon Denki melawan Kurogane Tsubaki. Kita tahu, para ninja punya beberapa cara bertarung yang unik dibandingkan dengan samurai. Tsubaki sendiri punya ciri khas bertarung yang kuat sebagai seorang samurai. Dia akan menghadapi Denki, seseorang yang telah mengembangkan senjata Sense Ninja-nya sendiri dan akan menunjukkannya. Penggunaan senjata Sense Ninja versus samurai, sebuah pertarungan yang unik yang akan terjadi. Kita tahu, semenjak Kara terungkap dan ancamannya ternyata begitu kuat, terutama ancaman dari Otsutsuki Ishiki, mengubah pemikiran para desa besar tentang penggunaan senjata Sense Ninja. Senjata yang awalnya dilarang itu, pada akhirnya diperbolehkan bahkan untuk digunakan di ujian Chunin sekalipun. Hal ini tentu menguntungkan bagi Denki yang memang tidak terlalu jago dalam hal ninjutsu. Denki memang dikenal punya kemampuan analisa tingkat tinggi, tapi tanpa kemampuan ninjutsu yang baik, Denki akan tersisihkan. Diperbolehkannya senjata Sense Ninja membuat Denki bisa mengembangkan senjatanya sendiri. Hal ini juga menjadi pembuktian jika Konoha sudah siap menghadapi kekuatan Kara yang masih menyisakan kode saat ini. Ajang ujian Chunin ini harus dimanfaatkan Denki dengan sangat baik. Kita sudah melihat bagaimana di episode 222, Metali sampai terpental ketika mendapat serangan dari senjata Sense Ninja Denki. Memang kita belum tahu bentuk senjata Denki itu seperti apa, tapi ini menandakan senjata itu bisa digunakan untuk pertarungan jarak jauh. Di sisi lain, Kurogane Tsubaki juga bukan sosok sembarangan. Sosok imut dan cantik ini ternyata adalah murid didik Mifune. Kita tahu Mifune adalah pemimpin samurai dari negeri besi. Mifune dikenal sebagai salah satu samurai yang sangat kuat, bahkan diakui oleh Hanzo the Salamander. Meskipun pada awalnya dia kalah oleh Hanzo, tapi pada perang dunia shinobi keempat, Mifune dapat mengalahkan Hanzo Edo Tensei. Tsubaki tampaknya dididik dengan cara samurai yang sangat keras dan penuh kedisiplinan. Secara skill samurainya, sepertinya tidak perlu diragukan lagi tentang kekuatan dari Tsubaki ini. Kita pernah diperlihatkan beberapa jutsu milik Tsubaki, yaitu Laido, Isen, Samurai Saber Teknik, dan teknik Hisen Fusatsu Giri. Seluruh jutsu tersebut memang tergolong ke dalam Kenjutsu atau teknik yang menggunakan pedang. Perlu diingat, berbeda dengan para shinobi, para samurai tidak menggunakan cakranya untuk memanipulasi elemen. Mereka justru memusatkan kekuatan cakranya ke dalam samurainya, juga ke dalam dirinya, sehingga itu akan membuat efek kehancuran yang dahsyat. Para samurai dikenal dengan kemampuan taijutsu dan kemampuan kenjutsu yang luar biasa. Tsubaki juga punya kemampuan analisa yang sangat hebat, ketenangan, dan pastinya kecepatan pergerakan. Melawan Tsubaki, Denki harus benar-benar jangan hanya bergantung pada kemampuan senjata Sense Ninja-nya saja. Dia pun harus bisa mengantisipasi skill samurai Tsubaki. Jika dilihat dari kekuatan jutsunya, Tsubaki ini sangat ahli dalam serangan jarak jauh maupun jarak dekat. Samurainya bisa menghantam sampai jarak tertentu yang kalau kita lihat, kecepatan dan juga akurasi hantamannya sangat tinggi. Dan ini akan sangat merepotkan Denki. Tebasan samurainya tidak menutup kemungkinan justru akan merusak senjata Sense Ninja Denki, dan pada akhirnya membuat Denki kalah.
Tapi kita pun jangan menganggap Denki akan kalah dengan mudah. Denki pastinya sudah menganalisa dan mengenali satu persatu peserta Chunin, dan sudah membuat simulasi jika melawan mereka. Kemampuan dahsyat Tsubaki harusnya sudah diantisipasi oleh Denki. Yang perlu Denki perhatikan adalah serangan jarak dekat Tsubaki dan arah pergerakannya. Lalu kira-kira siapa yang menang? Saya menduga pemenangnya adalah Denki. Hal ini karena walaupun skill Tsubaki sudah level Chunin, bahkan mungkin dia bisa bertarung dengan Jonin sekalipun, Tsubaki belum berpengalaman dengan pertarungan melawan pengguna senjata Senjinja. Di sisi lain, Denki sudah melihat berbagai jenis pertarungan dan bahkan mengalaminya secara langsung. Denki pastinya sudah menganalisa semuanya, dan kali ini Denki pasti sudah mengantisipasi dengan baik semua serangan Tsubaki. Ditambah lagi, sepertinya pola di ujian Chunin ini, setiap perwakilan akan jadi Chunin, sehingga harusnya dalam hal timnya, Denki lah yang akan keluar menjadi Chunin, mengingat Iwabe dan Metali tidak berhasil. Setelah sebelumnya Wasabi mengalahkan Iwabe dengan cara yang tidak jelas dan juga sangat gaje. Nah, itulah spoiler Boruto episode 226. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih. Pengumuman giveaway. NDW Lovers mau ngadain giveaway dengan hadiah yang menarik dan ada grand prize-nya loh. Hadiahnya adalah grand prize 1. Uang tunai total Rp2.500.000 untuk 2 orang pemenang, di mana masing-masing mendapatkan Rp1.250.000 yang diundi setelah channel ini mencapai 350.000 subscriber. Yang kedua, uang tunai total Rp2 juta untuk 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan Rp1 juta yang akan diundi setelah channel ini mencapai 300.000 subscriber. Dan 3, uang tunai total Rp1 juta untuk 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan Rp500.000 yang diundi setelah channel ini mencapai 250.000 subscriber. Selain itu, ada juga hadiah bulanan, yaitu voucher Google Play masing-masing senilai Rp50.000 untuk 2 orang pemenang yang diundi setiap minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya. Cara dapetinnya sangat mudah loh. Yang pertama, subscribe dan share channel NDW Lovers ke semua sosmed dan kerabat teman-teman, minimal tag ke 5 temannya. Yang kedua, teman-teman komentar pakai hashtag giveaway NDW Lovers di video mana saja yang tayang. Isi komentar sangat menentukan, jadi usahakan komentar yang berhubungan dengan topik bahasan dan bukan spam atau hanya komentar berupa hashtag plus alamat IG saja. Yang ketiga, wajib sertakan nama akun Instagram teman-teman di setiap komentar untuk menghindari penipuan pemenang. Yang sudah mendapatkan hadiah voucher Google Play tetap memiliki kesempatan untuk menang salah satu dari 3 hadiah grand prize, sehingga tidak usah khawatir tidak akan dapat hadiah grand prize. Kecuali jika sudah mendapatkan salah satu hadiah grand prize, maka tidak berhak lagi mendapatkan hadiah lainnya. Pengumuman pemenang di kolom komunitas dan Instagram resmi NDW Lovers. Udah itu aja. Bebas mau komentarnya apa saja dan mau di video mana saja. Tapi semakin sering berkomentar di setiap video yang tayang dengan hashtag dan juga dengan alamat IG disertakan, maka kesempatannya akan semakin besar. Semangat ikut giveaway!